Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, NPM 1913032022, mata kuliah Teori Hukum dan Konstitusi. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip checks and balance dan 3 pasal yang berkaitan dengan prinsip checks and balance. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip checks and balance. Prinsip checks and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara, negara ataupun pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme checks and balance dalam demokrasi bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip checks and balance. Dengan salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, sistem dan saling mengawasi, saling mengimbangi atau checks and balance yang lebih ketat. Adapun pasal yang berkaitan dengan checks and balance yaitu pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru tersebut, terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem yang vertikal, hierarki, dengan prinsip supremasi MPR, menjadi horizontal, fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antara lembaga negara atau checks and balance. Yang kedua, ada prinsip checks and balance juga diterapkan dalam hubungan antara eksekutif dan yudikatif dalam pasal 14 ayat 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitas karena hal itu merupakan proses justisial. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga yang tepat dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden karena grasi menyangkut putusan hakim, sedangkan rehabilitas tidak terlalu terkait dengan putusan hakim. Yang ketiga, ada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pembentukan undang-undang oleh DPR sering digunakan sebagai instrumen untuk memproduksi undang-undang yang mengukuhkan supremasi DPR dan bukan dilandasi kebutuhan rasional. Sebagai wujud prinsip checks and balance dalam kaitan pembentukan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji material suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan bentuk checks and balance antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.